Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif, umurun mushtarakatun bainal maqamaini la tunafit tanziha. Ada beberapa perkara yang sama-sama dimiliki oleh dua maqam tadi. Ini meneruskan pembahasan sebelumnya, di mana di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang maqamain, yaitu maqam al-khaliq dan juga maqam al-makhluq. Kemudian juga kita tahu perbedaan antara dua maqam ini, maqamul khaliq dan maqamul makhluk. Dan bagaimana akidah atau keyakinan seseorang itu agar tidak mencampur aduk antara dua maqamain. Karena ketika seseorang itu mencampur aduk antara dua maqam ini, maka niscaya ia akan terjatuh dalam kekufuran atau kesyirikan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh beliau bahwasanya dua maqam ini mempunyai, anggaplah, ada kesamaan dalam beberapa perkara atau keadaan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala itu alim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mempunyai pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan sama-sama dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik, sang pencipta, dan juga dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk. Nah, di sini pengetahuan itu sama-sama dimiliki oleh dua maqam. Apakah dengan adanya ishtirak bainal maqamain ini, apakah itu menafikan tanzih, seakan-akan Allah itu sama dengan makhluknya? Nah, ini tidak. Ini yang akan ditegaskan oleh beliau di sini. Umurun mushtarakatun bainal maqamaini la tunafit tanzih. Ada hal-hal yang dimiliki, sama-sama dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimiliki oleh makhluk. Dan itu tidak sama sekali bertentangan dengan tanzih atau penyucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Nah, di sini ada beberapa orang, bahkan seperti yang akan disebutkan oleh beliau, katsir minan nas, banyak sekali orang-orang di sini salah paham, menganggap kalau kita mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya'lamul ghaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, itu seakan-akan, menurut pemahaman ini seakan-akan kita ini mengangkat derajat makhluk ke derajat khalik. Seakan-akan kita itu mengangkat derajat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang asalnya menjadi makhluk, ya, kemudian menjadi khalik. Kedudukannya, maksudnya seakan-akan kedudukan beliau diangkat ke kedudukan khalik, yang mana ketika sudah ada di maqam khalik seakan-akan mempunyai sifat seperti sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabiran. Kita tidak meyakini seperti itu. Nah, ini pemahaman yang perlu untuk diluruskan seperti yang akan disampaikan oleh beliau di pembahasan kali ini. Qala al-musannifu wa qad akhta'a katsirun minan nasi fi fahmi ba'dil umuril mushtarakati bainal maqamaini, maqamil khaliqi wa maqamil makhluqi. Banyak, kata beliau, orang yang keliru dalam memahami beberapa hal yang terdapat dalam kedua maqam ini, maqam Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan juga maqam al-makhluk, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. فظن أن نسبتها إلى مقام المخلوق
syirkun billahi ta'ala, sehingga mereka mengira bahwa menisbatkan hal itu kepada kedudukan makhluk adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala ya'lamul ghaib. Ya, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamul ghaib, mengetahui hal-hal yang gaib. Yang tidak kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwasanya Allah itu alimul ghaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sekarang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau itu tahu tentang hal-hal yang gaib? Apa jawabannya? Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui yang gaib. Ketika kita meyakini akan hal tersebut, mereka yang punya paham tadi menganggap bahwasanya kita ini seakan-akan sudah syirik karena mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'lamul ghaib. Nah, dhanna anna nisbataha ila maqamil makhluqi syirkun billahi ta'ala. Menisbatkan sifat yang tadi pada makhluk, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada bau kesyirikan di situ. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah karena tidak sama. Ilmu Allah apakah sama dengan ilmu Rasul? Tidak sama lah. Ya, ilmu Allah itu dzati. Jadi orang-orang yang punya paham seperti itu tidak belajar akidah. Ya. Atau mungkin ngantuk waktu belajar akidah. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala punya ilmu, punya pengetahuan, dan makhluk itu punya pengetahuan, apakah dua pengetahuan itu sama? Ya tidak. Ya, pengetahuan atau ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah dzati. Kata ulama akidah, ilmu Allah itu dzati. Tapi ilmu makhluk aradi. Apa maksudnya ilmu Allah Ta'ala? Ilmu Allah Ta'ala itu bukan bersumber dari yang lain. Tapi kalau ilmu makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan dibahas oleh beliau kaitannya dengan majaz akli. Wa min dzalika, di antaranya adalah wa min dzalika ba'dul khasaisin nabawiyyati mathalan allati yukhti'u ba'duhum fi fahmiha fayaqisunaha bimiqyasil bashariyah. Wa min dzalika ba'dul khasaisin nabawiyyah mathalan. Kata beliau, di antaranya adalah beberapa kekhususan kenabian. Allati yukhti'u ba'duhum fi fahmiha, yang sebagian orang keliru dalam memahaminya. Fayaqisunaha bimiqyasil basyariyah, karena mereka mengukurnya dengan standar kebiasaan manusia. Ya, mengukurnya dengan standar kebiasaan manusia. Walidzalika yastaktsirunaha wa yasta'zimunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya mereka itu menganggapnya berlebihan dan terlalu agung bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan Rasul itu alimul ghaib, yang mana Allah juga alimul ghaib, ini seakan-akan berlebih-lebihan mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam alimul ghaib. Wa yarawna anna wasfahu biha ma'nahu wasfuhu bi ba'di sifatil uluhiyah. Sehingga mereka itu mengira bahwa menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal itu berarti menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat ketuhanan. Allah juga alimul ghaib. Ya, Allah alimul ghaib. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan alimul ghaib juga, maka niscaya Allah dan Nabi sama. Nah, berarti ini seakan-akan Nabi itu diangkat dari maqam makhluk jadi maqam khalik sudah.
Ini syirik kata mereka. Ini syirik. Nah, lalu apa tanggapan beliau? Wa hadza jahlun mahdun. Ya, ini adalah kebodohan yang murni. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tidak sama antara sifatullah wa sifatul makhluk. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha'u wa kama yasha'u bila mujibin mulzimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada siapa yang beliau kehendaki dan sebagaimana yang beliau kehendaki, tanpa ada yang mewajibkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yu'ti man yasha liman yasha. Allah memberikan apa saja ke siapa saja yang beliau inginkan, yang Allah inginkan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu wa raf'a maqamihi. Tafaddulun ala man arada ikramahu wa raf'a maqamihi. Melainkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada orang lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semata-mata karena karunia kepada siapa yang dia kehendaki untuk dimuliakan, untuk ditinggikan derajatnya, ya, wa izhari fadlihi ala ghairihi minal bashar, dan ditampakkan keutamaannya atas selainnya dari kalangan manusia. Walaysa fi dzalika intiza'un li huquqir rububiyyati wa sifatil uluhiyyah. Bukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ilmu ghaib pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ilahi pada Nabi. Bukan, ya. Allah yu'ti man yasha liman yasha. Allah memberikan pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih sama Allah, dikasih ilmu ghaib. Tapi apakah ilmu ghaib yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan ilmunya Allah? Ya tidak. Ya. Laisa, kata beliau, laisa fi dzalika intiza'un li huquqir rububiyyah wa sifatil uluhiyyah. Ya. فهي محفوظة بما يناسب مقام الحق سبحانه وتعالى. Karena semuanya itu tetap terjaga sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kita memahami kalau misalkan makhluk atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan sifat-sifat yang mungkin ada kemiripan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala fi dzahir. Nah, ini kata beliau, wa idza tasafal makhluqu bi syai'in minha fayakunu bima yunasibul bashariyata min kauniha mahdudatan muktasabatan bi idznillah wa fadlihi wa iradatihi. Dan jika seorang makhluk memiliki sebagian dari hal-hal itu, dari sifat-sifat yang tadi, maka itu disesuaikan dengan sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaan? Min kauniha mahdudah. Ya, pertama itu mahdud, terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui yang gaib. Ya, karena ini makhluk, maka disesuaikan dengan makhluk. Gaibnya ilmu, gaibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbatas. Sedangkan ilmu Allah ghairu mahdud, tidak terbatas. Muktasabah biiznillahi wa fadlihi wa iradatihi. Wa iradatihi. Di mana ilmu yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperoleh atas izin Allah. Ya,
atas karunia Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La biquwatil makhluk, la biquwatil makhluk, bukan karena kekuatan makhluk, wala tadbirihi, bukan juga karena pengaturan makhluk, wala amrihi, bukan karena kehendak makhluk itu sendiri, tapi semuanya itu minallahi azza wa jalla. Kenapa makhluk tidak bisa berbuat dengan sendirinya? Idh huwa ajizun dha'ifun la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Karena makhluk itu lemah dan tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan untuk memberi mudarat atau memberikan manfaat, kehidupan atau kematian, tidak bisa, ataupun pembangkitan nanti bagi dirinya sendiri, dia tidak mampu. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min umurin jaa ma yadullu ala annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali perkara yang ditunjukkan dalam dalil bahwa hal itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Walakinnahu Subhanahu wa ta'ala manna biha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan hal itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin fala yarfa'uhu wasfuhu biha ila maqamil uluhiyyati aw yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka karena hal tersebut, menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut tidak mengangkatnya ke kedudukan ketuhanan dan tidak pula menjadikannya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja perkara-perkara atau hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin ada orang di sana salah paham menganggap bahwasanya itu intiza' min sifatil uluhiyah. Di antaranya adalah faminha asy-syafa'atu, di antaranya adalah syafaat, memberi pertolongan. Fahiya lillahi, di mana syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala qul lillahi syafa'ah, katakan bahwasanya syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minasy-syufa'i biidznillahi. Namun syafaat itu juga tetap diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan kepada selain beliau dari para pemberi syafaat, dan itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama jaa fil hadis, seperti yang dijelaskan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu syafa'ata, saya dikasih syafaat. Wa hadithu ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi', aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dan yang pertama dikabulkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan bisa memberikan syafaat, maka jangan ngira bahwasanya ini intiza li hukuk ar-rububiyah, karena syafaat Nabi ya tidak sama dengan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ilmul ghaib, di antaranya adalah ilmul ghaib, mengetahui hal yang gaib. Fahuwa lillahi subhanahu wa ta'ala, ilmul ghaib ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan bahwasanya orang yang ada di langit dan di bumi ini tidak akan mengetahui hal yang gaib kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Wa qad sabata anna Allah ta'ala 'allama nabiyahu minal ghaibi ma 'allamah wa a'tahu ma a'tah. Wa a'tahu ma a'tah. Namun telah pasti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahu nabinya sebagian dari ilmu gaib sesuai apa yang dia kehendaki dan dia anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu gaib pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bukan diartikan intiza' li huquq rububiyyah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Subhanallah, subhanallah. Allah adalah yang mengetahui hal yang gaib dan tidak menampakkan hal gaib itu kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan intiza' li huquq ar-rububiyyah, karena seperti yang saya jelaskan tadi dan yang ditulis oleh beliau tadi. Wa minha al-hidayah, di antaranya adalah memberikan hidayah, petunjuk. Fahiya khassatun billahi ta'ala, di mana hidayah ini khusus hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah itulah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa qad jaa'a annahu sallallahu alaihi wasallam lahu syai'un min dzalik. Lahu syai'un min dzalik. Namun datang juga nas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki bagian dari itu, bagian dari hidayah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus, wahai Muhammad. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bisa memberikan petunjuk. Apakah sama antara hidayahnya Allah dengan hidayahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentunya tidak. Wal hidayatul ula ghairul hidayah tsaniyah. Hidayah yang pertama tadi tidak sama dengan hidayah yang kedua. Artinya hidayahnya Allah tidak sama dengan hidayahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadha innama yafhamuhu al-uqala'u minal mu'minina alladzina ya'rifuna al-farqa bainal khaliq wal makhluq. Dan hal ini hanya bisa dipahami, hidayah pertama bukan artinya tidak sama dengan hidayah yang kedua. Ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal dari kalangan mukminin yang mengetahui perbedaan antara Sang Pencipta dan makhluk. Walaula dzalika lahtaja an yaqula wa innaka latahdi hidayata irsyadin aw ay yaqula wa innaka latahdi hidayatan ghaira hidayatina. Walaula dzalik, jika tidak demikian tentu Allah itu akan perlu mengatakan innaka latahdi hidayata irsyadin. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau bukan seperti yang tadi, kalau ini Allah Subhanahu wa taala mengatakannya secara mutlak, wa innaka latahdi, mutlak kan gitu, ila siratal mustaqim. Hidayah apa? Seakan-akan sama dengan hidayahnya Allah. Tapi karena mukhatabnya ini orang-orang mukmin yang tahu akan kedudukan Allah dan makhluk, tahu perbedaan antara dua makom ini, nah, maka Allah tidak perlu menerangkan lebih detail lagi yang maksud hidayah yang kedua bukan hidayah yang pertama.
Kalau memang tidak demikian, niscaya Allah perlu untuk mendatangkan qaid yang lebih spesifik. Nah, gitu. Kan mengatakan wa innaka latahdi hidayata irsyadin. Nah, gitu. Wa innaka latahdi ya Muhammad hidayatan ghaira hidayatina. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan wa innaka latahdi hidayata irsyad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa innaka latahdi hidayatan ghaira hidayatina? Kenapa? Apakah itu terjadi? Kata beliau, walakin kullu dzalika lam yahsul. Semua itu tidak terjadi. Artinya Allah tidak mengatakan innaka latahdi hidayata irsyad. Allah juga tidak mengatakan innaka latahdi hidayatan ghaira hidayatina. Kullu dzalika lam yahsul, bal atsbata lahu hidayatan mutlaqah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah secara mutlak, mengatakan secara mutlak, innaka latahdi. Apa saja hidayah, apa saja, seakan-akan seperti itu. Bila qaidin wala syart, tanpa menyebutkan qaid, tanpa menyebutkan batasan, tanpa juga menyebutkan syarat. Loh kenapa? Li'annal muwahhida minna ma'syaral mukhatabin min ahli al-islami yafhamu ma'ani al-alfaz wa yudriku ikhtilafa madlulatiha bin-nisbati lima udhifa ila Allah wa bin-nisbati lima udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang bertauhid, yang iman, seperti kita-kita nih, kaum muslimin, ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang muslim ini akan memahami makna-makna dari lafaz dan menyadari perbedaan maknanya. Baik binisbati lima udhifa ila Allah Subhanahu wa taala, ketika dia disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, maupun ketika disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita paham bahwasanya ini beda antara hidayah Allah dan hidayah Rasul. Ya. Karena kenapa? Karena kita kan muslim, mukmin, percaya bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Jadi tidak perlu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hidayah ghaira hidayatina, gitu. Wa nadhiru hadza ونذير هذا ما جاء في القرآن من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة إذ يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sejalan dengan ini adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran berupa penyifatan Rasulullah SAW dengan kelembutan dan kasih sayang. إذ يقول تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, bil mu'minin, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penyayang dan penuh kasih sayang. Padahal wa wasafallahu subhanahu wa ta'ala nafsahu bidzalika aidan fi aktsara min mawdi'in fahuwa subhanahu wa ta'ala raufur rahim. Gimana Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala juga menyifati dirinya dengan sifat tersebut di banyak tempat. Fahuwa subhanahu wa ta'ala raufur rahim. Subhanahu wa ta'ala maha penyantun dan juga maha penyayang. Wa ma'lumun anna ar-ra'fata war-rahmah ats-tsaniyah ghairal ula. Dan kita ketahui bahwasanya kelembutan dan kasih sayang dari Allah berbeda dengan kelembutan dan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف وصفه به بالإطلاق بلا قيد ولا شرط. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sifat itu, dia menyifatinya secara mutlak tanpa batasan dan juga tanpa syarat. Kenapa? Li'anna al-mukhataba wa huwa muwahhidun mu'minun billahi ya'lamul farqa bainal khaliqi wal makhluq. Karena orang yang diajak bicara adalah seorang yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengetahui perbedaan antara sang pencipta dan makhluk. Walaula dzalika lahtaja ay yaqula fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam raufun bi ra'fatin wa ra'fatina wa rahimun bi rahmatin wa rahmatina, atau ay yaqul raufun bi ra'fatin khassatin aw rahimun bi rahmatin khassah. Jika tidak demikian, ya, tentu Allah akan perlu mengatakan dalam menyifatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Raufun, Rahim,
Apa kata Allah Subhanahu bil mu'minina raufun rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bil mu'mini raufun ra'fatan wa ra'fatina wa rahimun rahmatan wa rahmatina. Au bil mu'mini raufun ra'fatan khassah. Au rahimun rahmatan khassah. Saya akan mengatakan seperti ini, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakannya secara mutlak? Ya, karena si mukhatab, siapa mukhatabnya? Karena mukhatabnya bukan si mukhatab. Karena mukhatabnya itu kan orang Islam, semua orang Islam. Niscaya mereka itu kan paham bahwasanya kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Walakin kullu dzalika lam yahsul, akan tapi semua itu tidak terjadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan rahmatan bi rahmatin khassah ila akhirih itu. Bal athbata lahu ra'fatan mutlaqatan wa rahmatan mutlaqatan bila qaidin wala syart. Tapi Allah Subhanahu wa taala memutlakkan itu semua. Faqala bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Nah, di sini ada kaitannya dengan al-majaz al-aqli wa isti'malu. Majaz akli dan penggunaannya. Majaz akli itu kan menyandarkan suatu pekerjaan tidak pada pelakunya, kan gitu. Nah, di sini ada kaitannya dengan masalah yang tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi memberikan hidayah. Itu siapa yang memberikan hidayah secara hakikat? Ya, secara hakikat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak akan memberikan hidayah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna al-majaz al-aqli musta'malun fil kitab wa sunnah. Dan tidak bisa diragukan lagi bahwasanya majaz akli itu sudah digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ayat-ayat itu dilantunkan, maka ayat-ayat tersebut akan menambahkan keimanan pada mereka. Siapa yang menambahkan keimanan? Apakah ayat-ayat yang dilantunkan tadi? Tidak. Yang menambah keimanan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya majaz akli. Jadi majaz akli itu digunakan. Fa isnadu ziyadati ilal ayati majazun akli. Menyandarkan sifat menambahkan ini, menambahkan keimanan pada ayat, itu namanya majaz akli. Li'annaha sababun fi ziyadah. Karena ayat-ayat tersebut merupakan sebab dalam bertambahnya keimanan. Walladhi yazidu haqiqatan walladhi yuzidu haqiqatan huwa Allah ta'ala wahdah. Dan yang menambahkan keimanan itu secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala yauma yaj'alul wildana shiba. Hari yang menjadikan anak-anak itu beruban. Ya. Hari demi hari bertambah, maka seorang itu akan menjadi uban. Apakah hari itu yang bertambahnya hari itu yang menjadikan dia beruban? Tidak. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa isnadul ja'li ila al-yaumi majazun aqli. Jadi menyandarkan ja'al, menjadikan hari yang menjadikan. Isnadul ja'li ila al-yaum majazun aqli. Lianna al-yauma mahallu ja'lihim shiban. Karena bertambahnya hari itu adalah tempat, atau hari itu adalah tempat mereka itu menjadi uban. Fal ja'lul madhkur waqi'un fil yaum. Maka menjadikan atau merubah mereka itu menjadi uban itu ada pada hari gitu. Wal ja'il haqiqatan huwallahu ta'ala. Dan yang menjadikan mereka beruban pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa la yaghut wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira. Jadi wa qad adallu katsira.
Ya'uq, Aus, Nasra, adallu katsira. Mereka menyesatkan. Yang menyesatkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mereka ini sebab. Fa inna isnadal idlal ilal asnami majazun aqli. Jadi menyandarkan idlal atau menyesatkan itu Allah menyesatkan, idlal menyesatkan itu disandarkan pada asnam. Jadi seakan-akan yang menyesatkan itu adalah asnamnya. Nah, itu namanya majaz akli. Li'annaha sababun fi husul idlal. Karena itu merupakan sebab adanya penyesatan. Wal hadi wal mudil huwa Allah Ta'ala wahdahu. Dan yang memberikan hidayah dan yang menyesatkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala hikayatan an Fir'aun, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala sebagai hikayah dari Fir'aun, ya Hamanu ibni li sarha. Ya Haman, menterinya nih, ibni li sarha. Ibni li sarha. Sarha ini bangunan yang tinggi. Bangunlah untukku sarha, bangunan yang tinggi. Fa isnadul bina ila Haman majaz akli. Penyandaran pembangunan pada Haman ini namanya majaz akli. Li'annahu sababun, karena Haman li'annahu sababun fahuwa amirun ya'muru wa la yabni bi nafsihi. Karena Haman ini sebabnya. Bukan Fir'aun. Li'annahu sababun fahuwa amirun. Li'annahu Fir'aun mungkin ya. Li'annahu sabab. Karena Fir'aun yang menyuruh Haman. Jadi Fir'aun ini sebabnya. Fahu amirun ya'muru wa la yabni bi nafsihi. Wal bani innama hum al-fa'alah minal ummal. Oh iya. Isnadul bina ila Haman majaz akli. Oh iya. Ini salah tadi. Ya Hamanu ibni li sorhan fa isnadul bina ila Haman. Oh ini Haman. Tentunya Haman tidak akan membangunnya sendiri. Ya, yang membangun itu fa'ala, orang yang kerja nanti. Jadi Haman disuruh oleh Fir'aun untuk menyuruh fa'alahnya, para pekerjanya untuk membangun sorah, membangun bangunan tinggi. Isnadul bina ila Haman majaz akli. Kenapa? La'annahu sabab. Karena Haman ini sebabnya. Fahuwa amirun ya'mur. Jadi Haman ini yang memerintah orang-orang untuk kerja. Wala yabni binafsi. Tentunya dia tidak akan membangunnya sendiri. Wal bani innama hum al-fa'alah. Dan yang membangun secara hakikat adalah fa'alah minal ummal, yang kerja di sana. Wa ammal ahadits wa fiha syai'un katsirun ya'rifu man waqafa 'alaiha. Adapun hadis yang berkaitan dengan contoh-contoh majaz akli ini sangatlah banyak. Bagi orang yang meneliti atau mengetahuinya pastinya tahu. Wa kana mimman ya'riful farqa bainal isnad al-haqiqi wal majazi fala hajata ila al-itala bi naqliha. Jadi termasuk orang-orang yang pastinya tahu ya perbedaan antara isnad hakiki dan majazi. Ya tentunya orang-orang yang pernah belajar balaghah pasti tahu. Sehingga kata beliau, maka kami mungkin tidak perlu untuk menukilnya di sini semua. Wa qala ulama mengatakan inna sudur dzalikal isnadi min muwahhidin kafin fi ja'lihi isnadan majaziyan. Jadi isnad tersebut kalau dikatakan dari orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhid Allah Subhanahu wa taala, iman pada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup menjadi dalil bahwasanya itu isnad majazi. Kalau misalkan kita mengatakan seperti ini. Hujan telah menumbuhkan tanaman. Itu majaz akli. Karena yang menumbuhkan pada hakikat itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujan tersebut merupakan sebab. Ya. Apakah perkataan saya ini hujan menumbuhkan tanaman itu sudah cukup? Ya, sudah cukup. Apa korinahnya yang menjadikan bahwasanya yang dimaksud ini secara hakikat kan Allah yang menumbuhkan? Korinahnya adalah imannya kita. Karena tidak mungkin hujan itu dengan sendirinya menumbuhkan tanaman. Pastinya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita mengatakan
nasi ini membuat saya kenyang. Kalau itu dikatakan oleh orang muwahhid, orang beriman, ya tentunya itu namanya majaz akli. Karena mereka yakin bahwasanya secara hakikat yang membuat dia kenyang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasi ini anggaplah kita jadikan sebab gitu. لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد أفعالهم هو الله وحده. Karena keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang mengatakan bahwasanya sang pencipta atau yang menciptakan semua makhluknya, pekerjaannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala wahdah, fa huwal khaliqu lil ibadi wa af'alahum. Allah lah yang menciptakan makhluk atau hamba dan juga pekerjaan mereka. La ta'thira li ahadin siwah. Ya, orang-orang mereka atau hambanya ini tidak ada pengaruh sama sekali. La li hayyin wa la li mayyitin. Ya, baik yang hidup atau yang sudah wafat. Jadi ini beliau nyinggung orang-orang yang ada di kuburan. Karena mereka itu menganggap ketika kita datang ke kuburan lalu berdoa di sana, mereka mungkin menganggap bahwasanya orang-orang yang ada di kuburan itu bermanfaat, bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Pergi ke waliullah, ke makbarah yang terkenal itu waliullah, wali kutub ila akhirih lah. Mungkin mereka yang pemahamannya lemah menganggap bahwasanya mereka itu memberikan manfaat dengan sendirinya. Ini khawatir kalau akidah seperti ini. Kita tidak meyakini bahwasanya mereka itu bermanfaat dengan sendirinya, bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Semuanya itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini datang kepada kuburan bukan karena kita meyakini bahwasanya orang yang ada di kuburan tersebut bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Tidak lain, katanya kita hanya karena diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Terus yang kedua, kecintaan kita pada aulia Allah. Fa hadzal i'tiqad huwa tauhidul mahad. Jadi keyakinan bahwasanya orang hidup, orang mati itu semuanya tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, itu adalah tauhid yang murni, yang khalis gitu. Bi khilafi ma law i'taqada ghaira hadza fa innahu yaqa'u fil isyrak. Ya, beda halnya kalau misalkan meyakini bahwasanya makhluk ini bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Nah, ini bahaya nih. Bahkan seperti yang dikatakan oleh ulama, barang siapa yang meyakini bahwasanya Nabi SAW itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, bisa memberikan mudarat dengan sendirinya, fala syakka fi kufrih, maka tidak bisa diragukan lagi bahwasanya dia sudah terjerumus dalam kekufuran. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi alhasil dari semua apa yang disampaikan oleh beliau ini, yang pertama beda antara maqamul khaliq dan makhluk. Jadi jangan dicampur aduk. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi atau makhluk sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhususan tertentu, maka itu bukan mengambil atau bukan mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari maqamil makhluk ke maqam al-khaliq. Ya, karena beda antara sifat Allah dan sifat makhluk. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwasanya sifatullah sifatun dzatiyah, kalau sifat makhluk sifatun aradiyah. Ya, sifat aradiyah ya'ti li wujudillahi ta'ala. Dan itu ada kaitannya dengan majaz akli tadi. Karena pada hakikatnya al-fa'al itu hanyalah Allah Subhanahu. Al-fa'al kullul fi'l, semua pekerjaan. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menjadikan kalian dan apa yang dilakukan kalian, baik ataupun yang buruk, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya itu sama dengan majaz akli. Ya, dengan majaz akli. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.